Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Rukmaya Dewi dari kelompok 2 dengan Coach Dr. Andi Suyono MPD. Tugas ini merupakan tugas agenda 3 dengan tema isu manajemen ASN. Tugas ini dibuat dalam rangka pendidikan dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Angkatan 61 tahun 2022. ASN mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata. Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin profesional. Undang-Undang ASN mencoba meletakkan beberapa perubahan dasar dalam manajemen SDM. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Untuk mendukung objektivitas dalam pengelolaan ASN, maka diterapkan sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang apapun. Tujuan penerapan sistem merit adalah untuk memastikan jabatan di birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang yang profesional. Saya bekerja sebagai dosen di program studi arsitektur Institut Teknologi Kalimantan, yang merupakan prodi baru dan baru berdiri pada tahun 2020. Ada tantangan tersendiri dalam proses akademik, terlebih ITK juga merupakan kampus yang relatif masih baru. Kali ini saya mencoba mengidentifikasi 3 isu yang saya temukan. Yang pertama adalah sosialisasi program studi. Saat ini ada tren penurunan setelah sebelumnya sempat naik keminatannya di tahun 2021. Di tahun 2022 ini ada penurunan keminatan dilihat dari jumlah pendaftarnya. Sosialisasi yang belum optimal diperkirakan menjadi penyebab terjadinya penurunan. Apalagi saat awal tahun 2022, kondisi masih ada pembatasan karena COVID-19. Isu yang kedua adalah penggunaan studio gambar yang belum merata. Mata kuliah inti dari prodi arsitektur adalah mata kuliah perancangan dengan perkuliahan berbasis proyek. Penggunaan studio dan fasilitasnya menjadi sangat penting untuk menjadi ruang utama. Akan tetapi, karena penggunaan gedung dan ruang adalah terpadu atau dipakai untuk semua prodi, maka yang terjadi adalah ketidakoptimalan. Yang ketiga adalah mengenai kurikulum baru Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Banyaknya kegiatan di luar prodi dan kampus membutuhkan panduan khusus karena sistem konversi yang beragam. Terlebih, mahasiswa arsitektur angkatan pertama sudah masuk di semester 5. Jadi, dokumen perlu disiapkan untuk para mahasiswa melakukan magang dan juga MBKM lainnya di semester selanjutnya. Apabila isu tersebut tidak segera diselesaikan, maka akan memiliki dampak ke depannya. Seperti, sosialisasi program studi yang tidak digencarkan dikhawatirkan akan membuat semakin turunnya minat terhadap program studi arsitektur. Terlebih, program studi ini adalah program studi arsitektur yang pertama kali berdiri di Balikpapan. Yang kedua, dampak penggunaan studio yang tidak segera ditangani dikhawatirkan menyebabkan fasilitas mahasiswa tidak maksimal, sehingga kampus dianggap tidak memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik. Selain itu, sebagai kurikulum yang banyak menggunakan praktik proyek, studio menjadi inti utama dari pembelajaran. Kemudian dampak isu yang ketiga yakni mengenai MBKM, jika tidak segera ditangani maka akan menumpuk PR prodi dalam panduan magang. Mengingat program MBKM sendiri terdiri dari 8 aspek kegiatan, yang mana setiap aspek kegiatan itu memiliki ragam kegiatan pula di dalamnya.
Jangan sampai ketidaksiapan prodi membuat mahasiswa yang berkesempatan untuk melakukan program tersebut jadi terhambat. Dari ketiga isu tadi, saya coba menganalisis menggunakan metode USG, yakni berdasarkan urgency, seriousness, and growth. Masing-masing memiliki nilai indikator dari 1 hingga 5. Adapun setelah dijumlahkan dari masing-masing kategori, diperoleh nilai bahwa isu sosialisasi program studi memiliki jumlah nilai 10. Isu penggunaan studio memiliki jumlah nilai 12 dan isu MBKM memiliki jumlah nilai 14. Sehingga dari proses analisis tersebut, nilai tertinggi ada pada isu MBKM, yang mana masih belum optimalnya penerapan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM di level program studi. Berdasarkan isu prioritas tadi, saya coba memberikan gagasan kreatif berupa pembuatan salah satu modul MBKM, yaitu magang, akan tetapi langsung bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia, baik di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, maupun IAI Pusat. Outputnya adalah berupa modul magang bersama IAI, membuat database konsultan dan kontraktor yang dapat menerima magang, terutama untuk mahasiswa program studi arsitektur ITK. Lalu, membuat acara sosialisasi dari IAI Pusat mengenai program magang agar informasi yang didapatkan bisa lebih komprehensif. Demikian tugas agenda 3 saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.